Jalan Bareng, Manchester City dan Kota Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi bersama Bang Aju Channel. Salam sehat dan murah rezeki selalu buat kita semua. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2023. Ini berada di loket keberangkatan dari MPM, di mana hari ini suatu yang spesial, di mana Kota Budaya dan mantan Kota Budaya Manchester City jalan bareng hari ini, bosku. Dan dua-duanya sudah sampai di Terminal Bare Solo. Kota Budaya tadi start dari Payakumbuh, sedangkan Manchester City start dari Lubuk Basung, bosku. Cuman kita lihat di sini kiri kanan Kota Budaya terluka, bosku. Tadi kita coba tanya ke drivernya, katanya kena atlet lempar batu di dua tempat, Sorolangun dan Morarupit. Dan kita juga tanya bahwa kenapa bisa sampai dilempar gitu. Ada 3 bis yang kena hari itu. Ada ALS, Sun, dan juga MPM ini, bosku. Dan memang kita sering dengar kabar bahwa lintasan saat ini lagi tidak baik-baik saja, bosku. Bagaimana keseruan video kali ini? Tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe. Mantan jalan bareng. Mantan laki bulu. Iya, mantan. CS gini nggak berjarak-jarak, duduk amas lah. Sama-sama di komandan. Hah? Sama-sama di komandan. Ah, itu dah. Dan berangkat. Mantan. Jalan bareng mantan. Dan Manchester City, gaspol ibu kota. Jadi jalan Om, lintasan lagi tidak baik-baik saja. Jadi jalan. Cukup. Manchester City, star dari Ubaso. Yang dari info yang sering kita dengar bahwa dalam beberapa minggu ini sering kali terjadi laka di lintas Sumatera, bosku. Dan kita juga tidak tahu pasti gimana kabar dari laka tersebut, bosku. Tapi dari info-info yang sering admin kumpulkan bahwa tidak semua kesalahan dari para driver, bosku. Hati-hati jalan Om, lintasan lagi tidak baik saja. Konvoy di belakang kemudi dalam keadaan terluka menuju ibu kota. Lagi tidak baik-baik saja. Hati-hati, Pak. Lintasan lagi tidak baik-baik saja. Balik Bang Bukja. Kayak di Pinang di belakang kemudi.
Di sini Gumarang Jaya ada 2 yang berangkat, tapi sampai di Solo dijadikan 1 karena memang di saat-saat sekarang ini sewa rata-rata sepi, bosku. Jadi ibarat kata perusahaan pada nombok ini dari uang jalan. Ada sewanya yang 5. Tadi kita lihat MPM sekitar 10-an, Palala juga begitu. ANS yang kita belum dapat dari tadinya. Jadi ya hampir semua PO-PO Sumbar pada kali ini mungkin dari pihak perusahaannya nombokin di uang jalan, bosku. Untuk informasi tiket lebaran, admin udah coba tanya-tanya, tadi ada sebagian yang sudah dapat tiketnya, ada sebagian yang belum. Jadi untuk Gumarang Jaya belum tahu, tapi mungkin pasaran di kelas-kelas kayak Maunjue kelas ini mungkin di 8,5 atau 900-an. Begitu juga Palala 8,5 sampai 900-an. MPM ada yang di sekitar 675, ada yang di 900-an juga, hampir rata-rata 8,5 sampai 900-an. Jadi untuk yang mau mudik bisa mulai memesan tiket dari sekarang. Hati-hati di jalan, lintasan lagi tidak baik-baik saja. Di pukul 12:30 masuk 1 bis dari Rantau Palala Galamai. Bis berikutnya masuk Palala kedua Jalapati. Dan di 12.45 masuk satu lagi Jalapati, dan jadi 2 Palala yang bertugas dari Jakarta Bandung sudah masuk dua-duanya. Jalapati tujuan Padang, Kinis Pariaman, dan Galamai itu ke Payakumbuh. Sepi, tetap sepi. Bahkan jadi bahan bercandaan sama Bang Ajay sama driver, banyak yang turun di jalan. Walaupun kadang-kadang mungkin sedikit miris juga karena memang lagi sepi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali duka menyelimuti bis-bis Sumbar, bosku. Dan dalam beberapa hari ini atau minggu ini ada kejadian-kejadian yang laka lantas di bus-bus Sumbar. Jadi kenapa Bang Ajay tidak pernah bikin video tentang laka atau tidak pernah menjawab komen tentang laka? Karena itu disebabkan, satu, Bang Ajay itu tidak berada di lokasi kejadian, jadi mungkin tidak bisa memberikan informasi secara valid. Makanya Bang Ajay tidak pernah menjawab tentang hal-hal yang laka. Dan yang kedua, Bang Ajay berusaha semaksimal mungkin tidak mengambil video yang laka, kecuali kan maksudnya tidak pernah ngambil, tapi kalau misalnya informasinya valid baru admin coba tayangkan. Jadi untuk masalah laka ini memang agak sedikit polemik memunculkan, karena hampir semua bis Sumbar itu pernah laka, bos.
tahun lalu aja di pas puasa ini ANS juga, ANS kalau nggak salah waktu itu Pangeran sama Tanabe. Dan kali ini ada Neo Netral yang sama MPM. Setelah Amin telusuri, infonya awalnya bermula dari truk. Untuk KM 320 itu, Amin masih ingat waktu perjalanan Jakarta kemarin, di situ gelapnya minta ampun karena tidak ada penerangan di jalan. Itu kalau nggak salah sebelum gerbang tol 325 atau apa. Apa posisinya persis di tikungan, karena memang ada tikungan dan banyak renovasi jalan, perbaikan jalan yang bikin ada lubang yang cukup dalam di sekitar tol itu. Dan kita juga ada kemarin ini ada laka yang melibatkan 3 bis sumbar. Itu NPM, Gumarang Jaya, dan satu lagi MPM. Ditelusuri itu akibatnya karena motor ini tanpa kode aba-aba langsung berbelok ke pom bensin yang di sekitar tempat kejadian. Jadi mungkin drivernya kaget langsung ngerem. Mungkin jarak yang rapat membuat laka beruntun di tempat kejadian. Dan kita juga pernah dengar kemarin NPM di daerah Tembesi itu nabrak rumah orang. Jadi dalam beberapa hari ini banyak kabar-kabar duka yang muncul di media sosial tentang bis-bis sumbar. Kalau soal laka ini kita gimana ya? Tidak murni semuanya kesalahan dari supir yang ugal-ugalan, seperti komen-komen, bahkan ada bilang YouTuber yang salah karena bikin judul begini-begini. Rasanya kayak gimana ya? Rasanya nggak adil tuduhan-tuduhan seperti itu ya. Karena saya pernah nyoba melakukan perjalanan, kayak kita ambil contoh kejadian yang di tol Lampung inilah. Biasanya itu bis-bis itu barengan turun kapal, pasti udah barengan di tol, pada singgah di rumah makan, nanti maghrib bersama juga. Ya di tol itu kenapa banyak bis-bis sumbar yang apa? Karena jamnya sama. Dan yang kita ambil itu kayak di tol tersebut yang kayaknya masih banyak lubang-lubang dalam. Dan kita juga tidak bermaksud menyalahkan pengelola tol atau apa, itu menurut pandangan dari Bang Ajay aja itu. Dan sebelum ini juga pernah ada kejadian Sembodo kena juga yang 05. Terus apalagi PO Sumbar, transport juga pernah kena. Jadi namanya di jalan itu ya seperti orang bilang tanggal apes itu tidak ada di dalam kalender katanya. Kalau soal kehati-hatian atau hati-hati, semua driver juga pasti hati-hati karena dia juga memikirkan diri dia sendiri dan juga keluarganya. Dan kalau menurut admin sih saling pengertian di jalan dan tetap selalu hati-hati itu tetap memang harus selalu dibutuhkan. Jadi untuk jawaban kenapa Bang Ajay tidak apa dengan laka ini, yaitu jawabannya bosku. Pertama karena tidak ada di tempat kejadian. Yang kedua kalau tidak ada informasi yang valid, Bang Ajay nggak akan membagikan videonya. Walaupun punya, karena banyak juga yang ngirim-ngirim atau apa, tapi nggak mau bagian. Untuk apa kita viral dapat uang tapi hubungan kita tidak enak sama orang. Sekian aja dulu bosku. Semoga bis Minang tetap lancar di perjalanan dan baik-baik saja, karena sebentar lagi momen lebaran. Kita numpang vlog di Palala walaupun pakai baju transport.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.